The Fed di bulan September kemarin baru aja mangkas suku bunga sebesar 50 basis poin. Dan itu juga barengan dengan Bank Indonesia yang di hari yang sama juga mangkas suku bunga sebesar 25 basis poin. Dan kedepannya pemangkasan suku bunga ini diproyeksiin masih akan lanjut terus sampai tahun 2025. Nah, di video ini kita bakalan bahas saham-saham apa aja sih yang potensial kedepannya ketika suku bunga lanjut turun. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa kunjungin channel page Todopedia dan pastiin kalian subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Oke, emiten yang potensial ketika suku bunga turun yang pertama adalah emiten bank. Emiten bank ini akan jadi yang pertama yang kena imbas positif dari pemangkasan suku bunga. Ada beberapa efek penurunan suku bunga ke emiten bank, yaitu yang pertama beban bunga tabungan dan deposito menurun yang mana ini adalah efek yang positif. Yang kedua bunga pinjaman menurun yang mana ini adalah efek yang negatif. Yang ketiga kredit macet juga menurun, efek dari penurunan bunga pinjaman dan ini adalah efek yang positif. Dan yang keempat, dengan bunga pinjamannya menurun, masyarakat itu akan lebih agresif untuk ngambil pinjaman bank, yang mana itu bakalan naikin tingkat pertumbuhan kredit. Jadi ada 3 efek positif dan 1 efek negatif, di mana dengan bunga pinjamannya menurun, itu bisa berpotensi untuk nurunin pendapatan bunga. Tapi menurut gue ya, itu bisa ditutupi dengan potensi pertumbuhan kreditnya yang meningkat. Jadi efek penurunan suku bunga ini efeknya positif ke emiten bank. Jadi secara umum, emiten-emiten bank ini dapat katalis positif dari pemangkasan suku bunga. Dan kalau bicara stock pick atau saham pilihan untuk sektor perbankan, pilihan yang paling simple itu nggak jauh-jauh dari perbankan besar, kayak perbankan The Big Four, terus ada BRIS, BNGA, sama NISP. Nah, tapi secara spesifik, ada beberapa emiten bank yang menurut gua itu akan kena efek yang lebih signifikan dari bank yang lain ketika suku bunga turun. Dan mereka adalah emiten bank yang punya likuiditas yang bagus dengan loan to deposit ratio itu di antara 70-85%. Dengan loan to deposit ratio yang segitu, artinya bank itu punya cukup banyak dana simpanan yang belum dipakai. Dan itu bisa ngebuat bank itu jadi lebih gencar dan lebih leluasa untuk ekspansi pinjaman. Dan itu tentu bisa ngebuat pertumbuhan pinjamannya jadi lebih signifikan yang pada akhirnya itu juga mendorong pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan laba. Nah, contoh saham-saham bank yang punya loan to deposit ratio itu antara 70-85% itu diantaranya ada BBCA, BJTM, Mega, dan NISP. Jadi dengan pemangkasan suku bunga yang membuat masyarakat jadi lebih gencar, lebih agresif untuk ngambil pinjaman bank, 4 saham ini punya potensi ekspansi kredit yang paling besar untuk kedepannya. Yang mana itu berarti potensi pertumbuhan pendapatan dan labanya juga yang paling besar. Tapi balik lagi, saham bank secara umum ini bakalan diuntungin dengan pemangkasan suku bunga. Emiten selanjutnya yang benefit dari pemangkasan suku bunga adalah emiten properti. Dengan suku bunga turun, itu akan menurunkan bunga pinjaman yang ngebuat masyarakat akan lebih agresif untuk ngambil kredit KPR, yang mana itu akan naikin penjualan dari properti. Gak cuman itu aja, penurunan bunga pinjaman bakalan ngebuat emiten jadi lebih agresif untuk ambil pinjaman untuk investasi buat ekspansi lahan atau land bank, yang mana itu berpotensi naikin penjualan lahan. Dan tentunya dengan peningkatan penjualan properti, itu juga dibutuhkan lahan yang lebih gede. Jadi penjualan lahan yang berpotensi meningkat ini juga akan ngebantu penjualan properti. So, emiten properti ini bakalan sangat diuntungkan dengan pemangkasan suku bunga. Tapi nggak cuma emiten properti aja, emiten yang berkaitan sama properti juga akan kecipratan untung juga. Kayak emiten semen, di mana semen itu salah satu bahan utama untuk ngebangun properti, termasuk infrastruktur kayak jalan raya. Terus emiten cat juga akan diuntungkan dengan makin banyaknya pembangunan rumah. Dan dengan meningkatnya permintaan properti, gue bakalan bilang sekali lagi kalau emiten bank, terutama bank yang banyak kasih kredit KPR, itu juga bakalan diuntungkan. Nah, top stock pick gue untuk saham properti yaitu ada saham Pewon dan Demas. Emiten berikutnya yang potensial adalah emiten di sektor otomotif dan financing atau pembiayaan. Dengan pemangkasan suku bunga dan bunga pinjaman turun, masyarakat itu akan lebih gencar untuk ambil cicilan kendaraan. Dengan begitu, itu bisa ngebuat permintaan dari kendaraan bermotor itu jadi naik, sehingga itu bisa numbuhin pendapatan dari emiten otomotif. Terus juga, itu akan ngebuat pembiayaan dari perusahaan financing itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan untuk kendaraan bermotor, sehingga itu bisa ningkatin pendapatan bunga dari perusahaan financing. Nah, top stock pick untuk saham otomotif dan financing versi gua itu ada Astra dan MPMX. Di mana mereka berdua ini punya bisnis otomotif sekaligus juga bisnis financing. Next ada emiten teknologi.
Saham-saham teknologi ini akan diuntungkan dengan pemangkasan suku bunga, di mana masyarakat itu akan lebih gencar untuk pakai kartu kredit untuk beli dan langganan produk dan jasa teknologi, dan itu tentunya bisa ningkatin revenue dari emiten-emiten teknologi yang pada akhirnya itu juga bisa ngebantu untuk numbuhin labanya. Selain itu, penurunan suku bunga akan ngebuat bunga tabungan jadi mengecil, dan itu mendorong perusahaan teknologi untuk menggunakan uang cash yang mereka punya plus ngambil pinjaman dengan bunga yang lebih kecil itu untuk belanja dan investasi untuk ekspansi bisnis. Seperti inovasi produk dan jasa baru, investasi di infrastruktur digital untuk ningkatin performa dari teknologi mereka, dan bisa juga investasi ngembangin artificial intelligence atau AI untuk ningkatin kualitas dan kapasitas dari produk dan jasa mereka yang nantinya itu bisa numbuhin revenue dari perusahaan. Nggak cuman itu, dengan suku bunga yang turun yang ngebuat bunga tabungan dan obligasi mengecil, aliran uang itu akan pindah ke instrumen investasi yang lebih high risk dan high return seperti saham. Dan udah pasti yang jadi pilihan utama tentunya adalah saham-saham teknologi kayak Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, dan Google yang menjadi penguasa indeks S&P 500 dan indeks Nasdaq. Nah, yang jadi top stock pick gua untuk saham teknologi yaitu ada saham Google, Meta, dan Microsoft. Nah, gimana caranya beli 3 saham ini? Caranya adalah dengan pakai aplikasi GoTrade Indonesia, platform investasi saham Amerika di mana kita udah bisa beli saham-saham di bursa Amerika cukup dengan $1 atau Rp15.000 aja. GoTrade ini udah diawasi sama Bapepti dan Kominfo, jadi investasi kalian di GoTrade itu dijamin aman. Tampilannya juga cukup friendly ya, cukup beginner friendly dan bisa ngebantu kalian dalam memilih saham untuk investasi. Nah, langsung aja register dengan menggunakan kode referral 347752 supaya kalian dapat bonus saldo $2 langsung setelah registrasi. Next ada emiten di sektor retail. Dengan suku bunga turun itu akan ngurangin cicilan kredit yang harus dibayar. Dan itu bisa ningkatin daya beli masyarakat di mana orang akan lebih banyak belanja terutama menggunakan kartu kredit. Termasuk belanja untuk barang-barang mewah, barang-barang lifestyle, barang elektronik, dan juga belanja di e-commerce. Nah, itu tentunya akan nguntungin perusahaan retail, termasuk yang ngejual barang mewah, barang elektronik, barang lifestyle kayak Mapi dan Era, dan juga itu akan nguntungin e-commerce kayak Amazon sama Alibaba. By the way, di Cina juga terjadi pemangkasan suku bunga ya, yang mana itu juga cukup menjanjikan buat saham yang ada di Cina kayak Alibaba. Selain itu, dengan pinjaman lebih kecil bunganya, itu juga menjadi peluang untuk emiten-emiten ini untuk ambil pinjaman untuk mereka ekspansi bisnis dengan memperbanyak toko atau gerai yang mereka punya, atau investasi untuk ngembangin logistik. Nah, untuk emiten retail, stock pick-nya itu adalah saham Mapi, Alibaba, sama saham Nike. Terakhir, dengan pemangkasan suku bunga yang mana itu ngebuat masyarakat jadi lebih banyak spending, terutama pakai kartu kredit, itu tentunya bakalan nguntungin emiten payment network. Dengan masyarakat spending lebih banyak dan juga dengan nominal yang lebih gede, itu bisa berimbas ke peningkatan transaction volume dan transaction value dari kartu kredit. Yang mana itu bisa ningkatin pendapatan bagi perusahaan payment network kayak Visa, Mastercard, sama American Express yang dapat sekian persen income dari setiap transaksi yang berhasil dieksekusi. Top stock pick gua untuk saham payment network itu adalah saham Visa dengan ticker simbol V. Oke, jadi ini dia ya saham-saham yang menurut gua potensial ketika suku bunga dalam tren menurun. Semoga ini bisa ngebantu kalian untuk nyari saham-saham mana sih yang bagus untuk investasi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi perlu diingat ya, bukan berarti semua saham-saham ini benar-benar bagus untuk dibeli buat investasi. Kalian juga mesti perhatiin valuasinya dan kalian juga mesti pelajari kinerja bisnisnya secara spesifik masing-masing perusahaan. Terutama untuk valuasi ya, kalau misalnya valuasinya udah mahal, mungkin bisa pertimbangin untuk beli dengan nominal yang kecil dulu. Sekedar reminder, untuk saham-saham di bursa Amerika kayak Google, Meta, Amazon, Alibaba, Visa, dan yang lainnya, itu kalian bisa beli dengan aplikasi GoTrade Indonesia. Di mana kalian bisa langsung beli sahamnya mulai dari $1 aja alias cuma Rp15.000. Nah, pas registrasi jangan lupa pakai kode referral gua 347752 untuk dapat bonus saldo $2 langsung di RDN kalian. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, klik like, bagiin ke teman kalian, dan jangan lupa kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang menarik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, jadi keputusan itu 100% ada di tangan masing-masing, dan jangan lupa untuk do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.